Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara. Let's continue to chapter 3 on page 54. Latin. In pair, observe the timeline below about pandemic that have hit the world in the past until this present time. Nah, di sini kita diutarakan beberapa sejarah yang mengenai pandemi yang pernah menyerang dunia. Harapannya kita nanti setelah membaca diagram ini, timeline ya, ini lebih tepatnya timeline. Jadi urutan kejadian dari sejak abad ke-13 sampai dengan abad ke-20. Ini dinamakan sebagai timeline. Nah, harapannya kita bisa mengisi tabel keterangan di bawahnya ini ya. Jadi di sini ada keterangan bagaimana kita nanti mengklasifikasikan atau mengkonversi dari timeline ke dalam bentuk tabel. Nah, Pak Zul tidak akan bahas dari awal sampai akhir, tapi Pak Zul akan bahas setiap paragraf terlebih dahulu, setiap kejadian pandemik, kemudian langsung kita masukkan ke dalam tabel ini. Seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, the bubonic plague, known as a Black Death, was a devastating pandemic caused by Yersinia pestis, bacteria carried by fleas and spread by rodent. Nah, wabah hitam ini lebih dikenal di wabah hitam ya. Ini karena perang kalau nggak salah itu dari kerajaan Asia itu menyerang kerajaan di mana itu? Di Eropa. Mereka ini zaman kalau tidak salah itu zaman Genghis Khan kalau nggak salah. Nah, itu menyerang setelah kerajaan Asia itu menyerang Eropa, dipenggal kepalanya, terus kepalanya itu dilempar dijadikan peluru. Nah, mayat-mayatnya itu tidak dibakar atau tidak dikubur, tapi hanya ditumpuk mayatnya. Nah, penyebabnya itu terus disebarkan oleh hewan-hewan yang terbang, kemudian juga oleh roden, hewan-hewan pengerat macam tikus itu. Tikus itu kan kencingnya mengandung semacam virus yang nanti akan menyebabkan leptospirosis. Seperti itu. Nah, ini sejarah Black Death, wabah hitam. Nah, di sini originating in Asia and spreading to Europe between 1341 1351, the Black Death killed 2/3 of Europe population. Jadi membunuh atau mengakibatkan tewas 2/3 dari penduduk Eropa. Ini wabah paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Nah, kita langsung evaluasi. Yang pertama pandemic Black Death. Yang pertama time-nya adalah jelas Black Death. Time-nya adalah 1347 sampai dengan bahasa Inggris nggak ada sampai dengan ya, until 1351. Kemudian place of origin-nya itu ada di Asia. Kejadiannya di Asia, cuman korban-korban di Asia itu yang kemudian ditembakkan itu kepala. Jadi pasukan dari Eropa itu kalau dibunuh sama pasukan yang dari Asia itu biasanya dipenggal kepalanya. Kepalanya itu nanti dijadikan peluru. Jadi kayak kalau kalian nonton film Lord of the Ring ya, itu kan ada yang ketapel yang nanti pelurunya itu diisi batu yang besar. Nah, itu kalau di kasus ini itu yang dijadikan peluru itu kepalanya. Kemudian mayat yang habis itu dipenggal itu hanya ditumpuk saja. Seperti itu. Kemudian cause, penyebabnya adalah Yersinia pestis. Ini Yersinia pestis. Yersinia pestis. Kemudian disease carrier itu maksudnya vektor pembawa. Jadi dia bukan penyebab, tapi dia yang membawa penyakitnya. Yang membawa penyakitnya itu jelas fleas. Ini fleas ya. Kemudian death toll-nya adalah 2/3 of European population. 2/3 of
European population. Jadi korbannya 2/3 dari populasi Eropa. Kemudian yang nomor 2, kolera. The cholera pandemic was firstly identified to have hit Russia in 1817. Jadi kolera pertama kali teridentifikasi saat menghantam Rusia pada tahun 1817. The disease was caused by Vibrio cholera bakteri. Jadi penyakitnya disebabkan oleh bakteri kolera, which is carried by water that had been contaminated with feces from people who had been exposed to the bacteria. Jadi dibawa oleh vektornya atau kariernya, pembawanya adalah air yang terkontaminasi dengan feces kotoran dari manusia ya, yang terekspos atau istilahnya kotoran manusianya itu sudah terkontaminasi dengan bakteri. Kemudian dibawa air. This polluted water was consumed by human in the form of food and drink. Jadi semua air yang terkontaminasi tadi ternyata dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk makanan maupun minuman. This bacteria, bakteri ini menyebabkan cause small intestine infection, menjadikan infeksi kecil. In Russia, 1 million people died. This pandemic spread to Spain, Africa, Indonesia, Japan, and America. Di Rusia 1 juta orang meninggal. Pandemi ini kemudian menyebar ke Spanyol, Afrika, Indonesia, Jepang, dan Amerika. Kolera, kita identifikasi. Kolera itu timelinenya adalah pada 1817. Kemudian place of origin jelas Rusia ya, kalau Russian itu berarti orangnya. Kemudian cause, penyebabnya jelas si Vibrio cholera. Ingat memberikan nama ilmiah, ini Vibrio cholera ya. Nama ilmiah berarti yang pertama pakai huruf besar, yang kedua pakai huruf kecil. Vibrio cholera, kemudian disease carrier. Kariernya, pembawanya adalah water contaminate water ini koma, Pak Jul pisahkan dengan koma ya. Water contaminates with the bacteria, Kemudian death toll 1 million people. 1 juta orang. Kayaknya sih sepele ya kolera itu. Kemudian ketiga, Spanish flu. The Spanish flu first occurred in Europe in 1918 and was caused by the influenza H1N1 virus. Around 50 million people died due to this pandemic. Although it was called the Spanish flu, this disease did not originate in Spain. The Spanish flu spread to America, France, Germany, and Britain. Flu Spanyol pertama terjadi di Eropa pada tahun 1918 dan menyebabkan yang disebabkan oleh virus influenza A atau H1N1. Sekitar 50 juta orang meninggal karena pandemi. Walaupun itu dikatakan sebagai flu Spanyol, tapi penyakit ini tidak berasal dari Spanyol. Flu Spanyol kemudian menyebar ke Amerika, Prancis, Jerman, dan Britain, UK ya, atau Inggris. Pertama, Spanish flu time-nya adalah 1918. Spanish flu 1918. Place of origin itu di Europe. Kemudian kaosnya adalah influenza virus, influenza H1N1 virus. Kemudian disease carrier. Disease carrier-nya itu kan jelas human ya, human, manusia yang menularkan. Itu
penyebabnya itu virus influenza, tapi yang menularkan itu manusia karena saling berinteraksi, human. Kemudian death toll-nya adalah 50 million people. Okay, number 4, Ebola virus. Ebola is a disease caused by Ebola. Ebola disebabkan oleh virus Ebola. It was first discovered in Africa in 1976. Pertama ditemukan di Afrika pada tahun 1976. The Ebola virus hidup di dalam tubuh monyet atau simpanse. Kemudian manusia dapat terinfeksi ketika mereka datang untuk kontak dengan hewan yang terinfeksi. Human then transmitted, manusia kemudian terinfeksi. Manusia kemudian mentransmisikan atau menularkannya ke orang lain atau sesama manusia yang lain dengan menggunakan droplet or saliva ketika dia bersin atau batuk. Kalau batuk itu kan ada percikan-percikan dropletnya itu. Nah, itu yang menularkannya. Kemudian kita bisa evaluasi untuk Ebola, timeline-nya adalah 1976 ya. 1976. Kemudian place of origin-nya itu Afrika, jelas ya. Afrika, termasuk HIV AIDS itu juga berasal dari sana ya pertama kalinya. Afrika, kemudian cause itu penyebabnya adalah Ebola virus. Ebola virus, kemudian disease carrier, disease carrier itu vektor penyebarnya adalah body of monkey, bodies of monkey and chimpanzee, simpanse. Kemudian disease carrier ada, detailnya tidak disebutkan ya di sini ya. Ya, tidak disebutkan. Pak Jul kasih tanda seperti ini. Kemudian yang kelima, avian flu. Avian flu, also known as bird flu, flu burung dikatakan juga sebagai flu burung ya, merupakan tipe influenza yang disebabkan oleh virus H5N1 atau H7N9. Itu menyebar pada tahun 2013 sampai dengan 2017 ya. Human who come into contact with infected bird become infected. Orang yang datang kemudian kontak langsung dengan burung yang terinfeksi akan menjadi terinfeksi pula. Oke. Pandemiknya adalah avian flu. Kemudian place of originnya itu ada itu bahkan di mana-mana ya. Ini tapi di sini nggak disebutkan ini. Secara eksplisit ini tidak disebutkan mengenai tempat kejadian perkaranya. TKP-nya nggak disebutkan. Time-nya dulu ya. Time-nya 2013 sampai 2017. Nah, baru place of origin-nya itu nggak diketahui. Penyebabnya itu jelas H5N1, N1, and H7N9 virus. Kemudian apa lagi? Ini penyebab kaosnya, disease carrier-nya adalah infected bird. Jadi penyebabnya virus, yang menyebarkan adalah karirnya adalah burung yang terinfeksi. Jadi infected bird. Kemudian death toll-nya itu juga tidak diceritakan. Yang terakhir, yang masih hangat dan saya rasa kalian masih tahu rasanya
belajar di rumah daring, karena kalian semuanya kan pasti semua mengalami sebagai angkatan corona, ya kan? Saya rasa kalian SMP-nya. Ini kelas berapa ini? Ini kelas 10. Kalau kelas 10 berarti SMP-nya SMP. Mungkin kalian mengalami sebagai angkatan corona. Time kejadiannya coronavirus 19 atau COVID-19 adalah virus which belong to the SARS family. Coronavirus 19 atau COVID-19 merupakan virus yang termasuk anggota dari SARS family, keluarga SARS, that attack the human respiratory system, yang menyerang sistem pernapasan manusia. COVID-19 was first discovered in the city of Wuhan. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China at the end of December 2019. Di China pada akhir Desember 2019. This virus quickly spread to almost all countries in the world. Virus ini akan cepat menyebar ke seluruh negara di dunia. Until now, more than 5 million people have died from this virus. Cepat sekali ya nyebarnya ya. Jadi virus ini cepat sekali menyebarnya ke seluruh negara di dunia selama sampai sekarang lebih dari 5 juta orang telah meninggal oleh virus ini. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan COVID time-nya adalah 2019. Kemudian place of origin-nya jelas Wuhan ya. Wuhan, China. Kemudian cause-nya adalah coronavirus. Kemudian faktornya disease carrier-nya itu jelas human. Death toll-nya itu 5 million. Ya benar ya, 5 million people. Nah, oke. Gitu. Oke gitu ya, saya rasa cukup untuk pemahaman mengenai timeline-nya. Semoga bisa membantu. Jadi kalau kita mempelajari mengenai timeline dari sebuah sebuah urutan sejarah, semestinya kita bisa juga mengklasifikasinya ke dalam bentuk tabel seperti halnya yang disebutkan di dalam soal bahasa Inggris ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.